Halo, selamat pagi. Saat ini hari kedua saya ada di Tamanan di Dusun Singal, Desa Wonosupo, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Saat ini kita lagi melakukan preservasi atau upaya pelestarian dari peninggalan kereta api di zaman dulu, yaitu sinyal Prian yang dianggap sinyal yang cukup rare, langka di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini. Cuma ada 3, yang satunya udah dibawa ke Ambarawa, satunya saya sempat ke sana kemarin sama Om Bambang di Panaruan. Salah satunya yang tertinggal di sini adalah di daerah Dusun Singal atau Sinyal, Desa Wonosupo, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Hari ini harapannya adalah upaya memperbarui atau memperbaiki sinyal ini. Alat ini meskipun sudah nonaktif ya sinyal ini, tapi bisa selesai hari ini supaya bisa segera dijadikan sebuah monumen dan diresmikan oleh pejabat-pejabat yang terkait. Semoga sukses. Nah, kita komunitas kita ada yang di Sulawesi, kita arahkan saja. Ada tuh sinyal yang di sini ya, ini kan merupakan sinyal masuk stasiun Tamanan dari pihak rujukan ya. Ini dulu memang berfungsi dengan baik pada saat itu. Terus ini nantinya kalau misalnya diaktifkan juga udah nggak bisa pakai ya Pak ya? Ya tergantung dari ini ya, semuanya dari kementerian ya. Kalau misalkan ya tentunya karena ini misalkan diaktifkan lagi, kemungkinannya dengan sinyal-sinyal yang baru ya, seperti sekarang. Iya. Ini hanya peninggalan sejarah aja iya. Pak ya? Tapi memang sinyal ini langka ya Pak ya? Iya, betul sekali. Di sini ada berapa Pak total di jalur Kalisat Penarukan itu ada berapa sinyal ini kalau boleh diingat? Dari Kalisat sampai dengan Panarukan itu kecuali Bondowoso sama ini ya, sama Situbondo itu sudah merupakan sinyal lengan. Yang lainnya itu pakai Krian. Pakai Krian? Iya. Tapi yang sekarang tersisa ada berapa Pak? Nah, ini di jalur ini katanya cuma tinggal 3. Informasinya tinggal 3 memang. Satu di Pembarawa ya? Iya, informasinya tinggal 3. Jadi memang udah langka ya? Iya. Nah, ini ya jelaskan kalau ini posisi pada saat jadi ini pada saat posisi 97 ya, artinya kalau 97 ya itu kereta api tidak boleh masuk ya. Ini posisi ini kereta api tidak boleh masuk, ini posisinya. Nanti kalau pada saat di sana di sudah boleh masuk, ini posisinya akan miring ya. Yang merah itu tebengnya itu akan terlihat hanya garis lurus, nanti yang tampak itu adalah lengannya ya, itu nanti yang tampak. Jadi lengannya nanti posisi seperti ini ya, gitu. Lengannya warnanya apa Mas? Ya, warnanya merah ya, kuning hitam ya. namanya apa? Nama apa? Alat ini apa namanya? Sinyal. Ini sinyal masuk ini. Oh, berarti nggak mungkin ada istilah khusus apakah? Nggak, sinyal masuk tipenya tipe Krian. Tipe Trian. Krian. Ini Berbagai macam tipe ya. Ada yang lengan, terus ada yang mekanik ya ini, sama yang lengan. Ya. Pakai banget sekali nggak Pak? Banget sekali. kita nggak apa-apa. Enggak, Sedikit kalau, ya. Gerakan pelan-pelan Mas. Pelan-pelan tapi Mas. ini posisinya untuk apa? Coba Mas lagi Mas. Itu dikasih kawat itu. Anunya ada kawatnya Pak. Kawat ya? Iya. Anu apa? Kan mau dicat itu. Nah, dan gini ya. Tarik. Nah,
Jadi gitu, ya tampaknya. Nah, karena itu Mas. Nah, ya, jadi seperti itu. Nah, kenapa seperti ini? Karena jalurnya kan dari arah sana. Ya. Ya. Nah, itu boleh masuk ya. Ya, boleh masuk artinya sudah aman. Ini jalurnya di sebelah sana itu memang jauh, ya. Nah, kenapa jauh? Ya, karena jalur ini ke arah sana itu lengkung. Melengkung ya? Iya, lengkung ke arah kanan lah. Jadi artinya dari kan jarak pandang Mas ini itu paling kan 600 meter ya. Itu sudah harus bisa lihat tampak sinyal. Jadi seperti itu. Jadi saya kalau dinas ke sana dengan dinas di Surabaya itu hampir sama. Sama. Bagaimana? Apanya yang ngejar? Hampir sama perjalanannya. Helm. Tujuannya adalah satu, kita juga sebagai pengingat buat kita bahwa kita masih memiliki sinyal yang dulu pernah digunakan, kemudian juga untuk melestarikan aset dari persinyalan ini, dan juga sebagai nanti media untuk edukasi maupun memberikan tambahan informasi bagi masyarakat bahwa di awal-awal perekonomian Indonesia ini sinyal-sinyal ini sudah termasuk yang modern di masanya saat itu. Jadi kami berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat jadi tahu bahwa sinyal perkereta-apian ini juga merupakan bagian dari perjalanan sejarah khususnya di lintas kereta Panawusan. Caranya wajar berpisah. Jadi ini kita komunitas Indonesian Railway Preservation Society atau IRPS. Jadi kita ini komunitas pecinta kereta api yang bergerak di dalam pelestarian aset bersejarah kereta api. Nah, ini merupakan salah satu program kerjasama juga dari kolaborasi dari PTP, KAI, dan IRPS. Jadi memang ini salah satu aset peninggalan yang bersejarah dan yang masih bisa kita lihat secara fisiknya, dan karena ada fisiknya itu, nah mungkin tugas kita sebagai pecinta kereta api itu kita rawat, kita ubah menjadi lebih baik, karena memang aset ini merupakan salah satu perjalanan panjang dari kereta api Indonesia dari dulu sampai sekarang. Dan sinyal ini juga sebagai mungkin salah satu sebagai sarana edukasi untuk masyarakat umum pada umumnya bahwa dulu sempat berjaya kereta api di lintas ini, dan mungkin kedepannya dengan harapan dengan ada kegiatan preservasi ini mungkin kita bisa dapat melakukan preservasi di tempat-tempat lain, di lintas nonaktif yang lain, sebagai bukti kita kalau kita tuh cinta sama kereta api dari dulu hingga sekarang. Dan tugas kita juga sebagai sarana mengedukasi ke teman-teman bahwa sejarah yang dulu itu harus kita jaga, harus kita rawat, apalagi yang fisiknya masih ada. Gitu. Jadi sebagai salah satu bukti cinta kita lah terhadap kereta api. Proses pengecatan simbolik oleh para pemangku kepentingan sudah dilakukan. Semoga alat ini bakal tetap lestari dan menjadi sebuah peninggalan bersejarah yang akan ada selamanya, sehingga kita mengenal sejarah teknik, fasilitas, alat bantu, alat peraga kereta api sampai ke anak cucu paham sejarah tersebut. Ini pertama saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari BTP Jawa bagian Timur, kemudian IRPS yang dengan kepeduliannya melakukan preservasi di sinyal pian yang ada di Tamanan ini, yang salah satu tujuannya tentu untuk memberikan satu informasi ke masyarakat bahwa kami yang
Kereta Api, BTP Jawa Timur itu punya tanggung jawab untuk menjaga aset yang ada di sini, sehingga kalau bicara terkait dengan penjagaan, kemudian nanti barangkali ada rencana untuk dilakukan reaktivasi, sekali lagi dengan kita membuat monumen-monumen semacam ini, tentu masyarakat akan lebih mudah untuk diajak kerjasama dalam rangka mereaktivasi bila mana jalur-jalur yang sudah non operasi akan dioperasikan kembali. Jadi sekali lagi, selain dengan membuat museum seperti di Ambarawa atau kalau di wilayah Daun 9 seperti Stasiun Bondowoso, dengan preservasi peninggalan baik yang ada di Lamangan, di petak jalan, kemudian di stasiun, tentu itu bagaimana kami memperhatikan lintas termasuk dengan peninggalan yang saat ini sudah tidak digunakan lagi. Peruntukannya buat sinyal kirian atau kami coba membuat modifikasi untuk bisa dirangkai sehingga sinyal ini nanti bisa lengkap seperti sinyal kirian. Gimana sistem yang ada di perangkat sinyal ini? Karena kalau di sistem secara menyeluruh kan berarti sampai dengan stasiun. Ada saat kami harus membuat sampai ke stasiun karena di sepanjang dari jalan ini sampai ke stasiun kurang lebih 1 kilo banyak yang hilang ya. Jadi minimalnya di perangkat luarnya saja yang kami akan lakukan. Kodiaki bagi kereta api lancar terus perjalanannya, oke? Kereta apinya lancar, nggak ada gangguan, nggak ada masalah. Ini Pak. Atika, situ nah. Jadi jalur ini terakhir kapan Pak? Bisa digunakan? Kurang lebihnya 2004-2005 ya. Jadi jalurnya sudah tidak aktif lagi, dan terakhir kali dulu itu memang ini sejak kejadian anjloknya angkutan Pusri waktu itu. Anjlok di mana itu Pak? Ya, di daerah Prajegan waktu itu. Oh, Prajegan pabrik gula itu ya? Di daerah Prajegan sampai jatuh ke jembatan itu kalau ininya pupuknya ya. Nah, setelah kejadian itu memang teman-teman masinis waktu itu sudah tidak berani lagi untuk berjalan ke daerah Kalisat ke Panarukan, dikarenakan memang perbaikan jalurnya sendiri tidak dilakukan. Jadi memang tahun 2005 itu udah stop semua udah? Iya, betul sekali, karena memang tidak layak untuk jalan jalurnya. Harus diganti semua ya? Iya, karena ya memang yang di sini diinjak, yang di depan ini ngangkat relnya. Nah, jadi seperti itu. Ngeri ya? Iya, jadi ngeri. Karena Dulu pernah bawa Pak Tohari? Iya, betul sekali. Karena saya dulu juga masinis di Daun 9 Jember kebetulan, dan juga sering jalan untuk jalan ke penumpang waktu itu dari Jember ke Panarukan. Oh, sampai Panarukannya itu ya, sampai pelabuhan itu. Iya. Okupansinya gimana Pak dulu Pak? Kalau okupansi sih karena bawahnya kan cuma 2 kereta, 1 BGW waktu itu ya. Jadi 2 kereta 1 BGW itu kayak campuran waktu itu ya. Ya lumayan sih sebenarnya. Lumayan, tapi ya pada zaman itu. Kalau kedepannya apakah ada niatan atau itu untuk mengaktifkannya lagi gitu? Kalau terkait dengan reaktivasi dan sebagainya itu kan kewenangan dari kementerian. Kalau harapan kami sih sebenarnya kalau misalkan ini
diaktifkan lagi itu sangat baik dan membantu juga untuk masyarakat sekitar, dan juga jalur ini kan juga mempunyai nilai sejarah yang cukup tinggi dengan adanya kejadian gerbong maut, itu juga adalah nilai sejarah yang mungkin tidak bisa kita tinggalkan. Pariwisata juga ya. Iya, pariwisata. Karena kawah ijen itu juga menjadi daya tarik internasional. Iya. Dapat nggak? Mas Sahir, dapat. Hitung, Mas. Iklan.